Yo yo yo, Balik lagi sama kita di Shoot Toda podcast. Gimana nih teman-teman semua? Premier League. Kita bahas Premier League ya. Rame nih semua nih liga nih. Betul. Kita bahas satu-satu lah. Bahkan nanti ada sedikit pembahasan liga yang jarang kita mention ya. Iya. Mulai dari PL lah ya. IPL aja. IPL dulu lah. Dimulai dari Arsenal lawan United. Arsenal Itu 3-1 di anjir. kandang Arsenal. Gua nonton gemes banget, banyak banget peluang sebenarnya Yang United. jadi sampah ya. Ya, banyak kena tiang, Bruno gagal penalti. Tuh, Dalot tiang. Dalot tiang gitu kan, banyak tiangnya kan, nggak sekali kan nggak Dalot itu. Ronaldo disallowed goal. Ya benar, tapi ya begitulah United gitu ya maksudnya. Jago, nembak tiangnya jago. Ya balik lagi ya pertahanan juga membuktikan bahwa Harry Maguire nggak main pun memang acak adut. Iya sebenarnya memang Harry Maguire bukan maksudnya nggak di sini nggak ada pembelaan perihal permainan Harry Maguire sepanjang musim, cuman maksudnya ternyata tanpa Maguire pun ya sama aja gitu kan. Betul. Gitu poinnya ya. Poinnya gitu. Jadi memang ya Maguire hanya satu dari sekian banyak masalah lah gitu Dalam United. ya. Tapi yang kalau gue pengen mention mention sedikit soal Arsenal gitu. Arsenal kan ini sebelum lawan Manchester United menang lawan Chelsea. Betul. 2-4. Tapi sebelum lawan dua tim besar ini mereka kan justru kalah. Kalah. Berturut-turut. Nah itu keren sih gitu, maksudnya salut juga ya Mikel Arteta bisa Wake up gitu. Betul, bisa nge-switch mental Iya. para pemainnya tuh keren sih gitu. Bounce back-nya tuh pas gitu lawan kompetitor top 4 kan. Iya, benar. Karena di MU sendiri kemungkinannya sangat-sangat buruk gitu untuk masuk ke top 4. Betul. Ralf Rangnick bahkan bilang di interview bahwa top 4 is gone. Top 4 is gone. Walaupun secara kertas memang peluang masih ada. Masih bisa. Tapi dengan catatan nah, itu dia. Arsenal kalau udah menang 2 kali udah bye. Udah, bye. Top 4. Bye top 4. Ya, jadi secara matematis sih masih mungkin United. Karena di saat bersamaan Tottenham juga salah satu direct kompetitornya Manchester United kan kalah dan seri ya. Kemarin seri lawan Brentford di kandang Brentford, lalu sebelumnya lagi kan kalah dari Brighton. Kita udah bahas kemarin. Tapi ya United pun sekalipun menang terus di sisa pertandingan tetap tergantung Arsenal sebenarnya. Tadi Bung Arya bilang ya. Jadi kalau Arsenal udah menang 2 kali, ya Manchester United gone. Yes. Tapi Arsenal sendiri masih ada sebenarnya lawan Chelsea ya. Bukan, Kok lawan itu Chelsea? Ya, MU Arsenal yang tuh lawan Tottenham West Ham. Oh iya, benar. Arsenal Tottenham West Ham. Ya, tapi sih kalau ngelihat performa Arsenal ngelawan tim besar sih ya. Kalau gue ya. Iya, realistis Kebukti, aja sih gue mah udah aja kayaknya United. Europa League. Bye. Europa League aja. Nah, tapi sayangnya West Ham juga yang dari beberapa minggu ke belakang kan sebenarnya masih on the hunt juga ya. Di last spot UCL tuh kalah dari Chelsea. Terus jadwalnya paling berat ya, masih ada lawan Arsenal, tadi Bung Elmi udah mention, juga lawan Manchester City, terus juga West Ham kan masih di semifinal Europa League ya. Iya, lawan Frankfurt. Yang ngalahin Barca kemarin tuh. Yang ngalahin Barca, jadi otomatis harus ngebagi fokus. Mungkin kalau bisa dibilang West Ham yang paling kecil peluangnya. Bahkan untuk zona UEL pun tetap. Iya, benar. Berat gitu buat mereka. Ya, bisa jadi mungkin David Moyes dan juga West Ham switch fokusnya udah aja juara UEL. Ya, biar mereka masuk UEL lagi. Bener, Ya kan? Bener kan? Jadi 3. Kan kalau ke-7 tuh sekarang masuknya ke Liga Europa Conference League yang lebih jelek lagi dari ada lagi. Itu AS Roma main tuh di Europa Conference League kayak dulu mah lucu banget. Dulu mah Piala Intertoto gitu. Jadi nanti kayaknya gue tahu nanti ujung-ujungnya nanti dibikin liga tuh nanti untuk Super Cup-nya ya. Nah nggak tahu tak gimana kayaknya gitu pasti gitu sih. Ujung-ujungnya dibikin liga lagi kayaknya ini mah. Iya, ngelihat tendensi FIFA mah kayak gitu sih, nyari cuan biasa. Ya, pastilah. Oke, tadi kita udah Arsenal United, Brentford Tottenham, Chelsea West Ham. Nah ini
sekarang geser ke Liverpool. perebutan juara. Liverpool kemarin lawan Everton menang ya, derby Liverpool 2-0. Iya. Sedikit kontroversial menurut gue, Ya. walaupun ya Evertonnya pun mainnya parkir bus sih. Maksudnya bukan parkir bus, kayak apa ya, kayak mainnya negatif aja gitu, Bola negatif lagi. Iya, nggak ada inisiatif, nggak ada apa gitu. Walaupun ada satu insiden di mana Anthony Gordon sayapnya Everton ada duel sama Joel Matip di mana kotak penalti nggak dikasih penalti. Tapi ya itu masih perdebatan lah karena body check ya sebenarnya, Ya. bukan tackle gimana. Sempat rame juga itu pertandingan Liverpool Everton, ribut, biasalah namanya derby gitu ya. Walaupun menurut gua sih nggak relevan ya ini derby antara satu tim yang lagi sangat dominan Sama derby yang mau lolos dari zona degradasi. iya, dan Everton posisinya kan sekarang masih di zona degradasi ya. Nah, menarik juga dilihat gimana nih Frank Lampard gitu di pertandingan sisa bisa nggak Angkat Everton selamat dari betul zona degradasi. dari ancaman degradasi. Harus main lagi kayaknya Lampard. Bisa jadi. Maksudnya udah Dele Alli, Donny van de Beek, Iya kan? masih belum jalan juga ya, mungkin Lampard harus Mungkin Lampard harus jadi turun player tangan. coach. Kayak Giggs. Kayak Giggs. Oke, itu Liverpool. Lalu kemarin City ya menang juga ya 5-1 lawan Watford. Gabriel Jesus hat-trick. Hat-trick 4 gol. Ini menarik karena Gabriel Jesus kan lagi rame tuh rumor Erling Haaland kemungkinan besar merapat ke Manchester City musim depan. Dalam waktu bersamaan juga muncul rumor Gabriel Jesus katanya mulai ditawar-tawarin tuh ke klub lain karena nggak akan masuk ke skema dan depan, rencananya Pep di musim depan. Dan uniknya yang paling disanter diberitakan tuh Gabriel Jesus ke Arsenal katanya. Ya itu kita lihat aja lah ya nanti ya di itu pembahasan khusus lah. Kita bahas lagi nanti lah. Udah deket-deket transfer tuh kita bahas. Betul. Ya mungkin dari IPL itu aja ya kali ya. Itu dulu mungkin sih, karena mungkin. cukup sampai sekian, maksudnya yang paling ini kan perebutan 4 besar ya. Iya, itu memang Kalau 1-2 mah ya udahlah. Itu mah tinggal kalau 1-2 mah tinggal nunggu ada yang kepleset udah. Iya. Ada yang kehilangan poin udah gitu. Betul. Kita Ya, masuk ke Serie A langsung. Serie A nih. Gimana Bung Elmi, Serie A silakan nih seru dibuka. nih. Hampir-hampiran tuh AC Iya nih, Milan tuh. Milan kemarin nontonnya aja udah, wah ini seri udah bener ini udah nggak akan Scudetto. Iya. Untungnya tuh menit akhir menit 91, 92, 96 Pak. 96 96 ya malah ya. 96. Iya, Tonali ngegolin untung. Sialan. Gitu. Tapi ya itu Milan walaupun secara skema udah lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya nih, Iya. tapi tetap di depan gawang masih belum bisa Tercar. masih kelihatan belum punya finishing yang bagus lah gitu. Iya, Walaupun iya. ada Giroud di situ kelihatan dari sayap kiri sama kanan tuh ketika nyerang gagal terus cepat frustasi gitu. Leao sama Mesiasnya tuh jadi coba shoot dari luar, shoot dari mana nggak jelas lah gitu. Tapi untungnya menang di situ. Lawan Lazio ya di Lawan Stadion Lazio, Olimpico. ya. Jadi Milan masih sekarang posisinya pertama dengan Unggul 2 poin dari unggul 2 Inter. poin. Yang tabungan satu pertandingan justru Inter ya. Inter kemarin menang 3-1 lawan AS Roma. Juga baru saja menggulung AC Milan di Coppa Iya, Italia. betul. 3 gol tanpa balas, skornya Pele tuh, skor favorit Pele 3-0 tuh. Kayaknya nggak nonton tuh Pioli, nggak ngedengerin podcast kita tuh, cederain aja pemain Inter. Aduh. Yes. Harusnya di badai tackle aja ya. Iya. Jadi paling Serie A masih sama. Oh, ada perubahan paling ini Napoli. Kan kita bicara Napoli kalah kemarin. betul, kalah dari Empoli 3-2. Yang mana sebenarnya kan perebutan Scudetto itu kan antar 3 klub ya. Asalnya bertiga. Kita udah mention beberapa minggu lalu, tapi dengan Napoli kalah dari Empoli, Napoli kalah dari Empoli. Poli. Ya berarti kansnya Napoli hampir Hampir dipastikan hilang lah. hilang gitu. Padahal unggul duluan loh. Nah, Napoli. iya pertandingan ini rame juga ya, Iya. Empoli lawan Napoli ya. Unggul duluan sampai menit 80 tuh Napoli tuh. 80. Iya. Anjir, comeback menit Langsung akhir berarti. tiba-tiba nggak tahu kenapa kan tiba-tiba mungkin ada Sanae dari Sanae. maju gitu kan. Tiba-tiba dibalikin tuh 10 menit terakhir. Oke. Dengan ada striker Inter juga tuh 2 gol, Andrea Pinamonti. Anjir, Pinamonti bener. Ya,
seru ya berarti ya Serie A Seru juga. di Serie A kemarin tuh. Menit 80, Jadi ya- 83, 87 ya? Iya, 80 Oh, 83 semua gol 87. Napoli di itu ya di Semua gol menit- Empoli ya. Sorry. Aduh. Semua gol Empoli berarti di atas menit 30 ya berarti. Menit 80 ya semua tuh. Seru itu seru. Ya, nah nanti kita lihat aja lah Inter persaingannya. Tinggal 2 nih ya Sama berarti ya. kayak IPL ini. Kayak Tinggal IPL. nunggu ada yang kepleset satu Betul. pertandingan udah. Ya, Di mana Inter punya satu pertandingan lebih, tapi jadwalnya pun lebih padat Ya, karena ya, harus main betul. di final Copa Ya, betul dan sekali. masih ada satu pertandingan lebih. Ya. Ngomong-ngomong satu pertandingan ya, angka 1 nih di La Liga tuh. Barcelona. Barcelona kalah kembali, menelan kekalahan dari Rayo Vallecano. La Liga ya, iya. 2 kali berturut-turut berarti ya kalah. berturut-turut. Iya, kemarin lawan Sociedad ya, kalah ya. Bukan. Lawan apa tuh? Aduh, lupa. Sebentar, cek dulu. Pokoknya kemarin juga kalah 1-0 kan? minggu Iya, lalu itu. iya. Dan juga kalah dari Frankfurt kan Iya, kemarin kalah di dari Europa Frankfurt, League kan. kalah dari ini nih Vallecano. Rayo Vallecano. Sama sebelumnya tuh kalah juga nih minggu lalu. Cuman lupa Sociedad apa atau Oh, menang justru Justru ya. yang kalah tuh lawan Cadiz. oh, Lawan lawan Sociedad Cadiz iya menang. kembali Iya. kembali. Benar, Iya, benar. Salah lihat berarti. Ya memang menarik ya apa namanya, banyak lah pasti teman-teman yang udah lihat memesnya di Twitter, di internet gitu kan. Suka ada gini memesnya tuh sebelum Xavi datang Barcelona tuh kan ketinggalan 12 poin. Iya. Terus Xavi masuk, beli Ferran Torres, ada Matraoui, terus Aubameyang. juga Aubameyang gitu, striker terbaik gitu kan. Ngalahin Madrid 4-0 dia Klasiko. Tapi sekarang malah beda 15, Pak. Dan ada statistiknya juga loh. Ah, Ketika bareng sama Ronald Koeman, statistik win rate-nya tuh oke. senilai angkanya itu 58%. Dan ketika Xavi masuk sampai sekarang nih win rate-nya tuh turun jadi 53%. Wah, Nah, gimana tuh Xavi tuh? gimana tuh rekan-rekan Barcelonista? Mungkin memang musim ini mah kayaknya udah lah ya, udah aja lah ya. Ya mungkin Xavi kan juga kan nggak ngatur dari awal lah ya. Betul. Ya nggak ini juga sih, Cuma nggak bisa. masterin doang kasarnya. Betul, bukan Mastering. perbaikan menyeluruh ya. Betul. Ya, nggak bisa di apa namanya dijudge sekarang juga sih. Yang mana nanti Real Madrid tuh cuma butuh 1 poin. Seri Betul, cukup ya berarti. Betul. Seri cukup. Seri cukup ya. Next lawan Espanyol, Osasuna. Osasuna. Oke. Tinggal butuh satu kali seri, Real Madrid dipastikan juara. Dan kalau misalnya pada di pertandingan Osasuna kemarin menang, sorry. ya kan berarti Betul. Espanyol kan, Iya, Espanyol kan. Spanyol. Nah, berarti kalau misalnya minimal seri lawan Espanyol, Madrid akan mendapatkan guard of honor ketika menghadapi Atletico Madrid di Wanda Metropolitano. Ya, semoga aja itu skenario terbaik ya untuk Betul. saya, Bung Arya, notabene Madridista. Semoga terjadi. Cuman mungkin sekarang fokusnya Madrid, next match-nya lawan Manchester City Betul. di leg pertama semifinal Liga Champions. Iya. Nanti kita bahas lah itu ya. Sesaat lagi kita pindah ke Copa del Rey. Real Betis baru saja menjuarai Iya, bener. Copa del Rey. Real Betis ya. Real Dengan Betis lawan adu Valencia. penalti. Betul. Iya. Dengan skema adu penalti. Iya. Menang 5-4 ya adu penaltinya 90 menit 1-1. Nah, yang menarik ini nih yang perlu di-mention ya. Jadi kaptennya Real Betis, sayap kanan legendaris gitu ya. Legendaris di La Liga itu. Di La Liga adalah Joaquin Sanchez. Joaquin Joaquin itu masih hidup. Masih ada, Pak. Menjadi Hebat kapten. emang ya. Jadi kapten sekarang. Hebat juga. 40 tahun. 40 tahun coba. Dia dimasukin kemarin menit-menit 45 menit terakhir lah kalau nggak salah. Ya tapi kerennya Joaquin sih menurut gue gini, biasanya kan apalagi pemain sayap ya ketika udah tua biasanya ditarik ke belakang jadi back sayap. Lucas Vazquez, Betul. Jesus Navas, gitu Antonio ya. Valencia. Antonio Valencia. Ini Joaquin Sanchez Masih sayap. masih sayap murni. Umur 40 nih ya. Umur 40. Buset. Dan Joaquin kan ini pertandingan final Copa del Rey kemarin lawan Valencia itu kan notabene mantan klubnya Joaquin juga tuh. Dulu Oh, iya. Valencia. dulu Iya. kan Iya, dari Betis ke Valencia ya. Valencia balik lagi Betis. Iya. Itu kan Valencia dulu Joven Vicente. Betul. Asli, Pak. Itu makanya disebut legendaris karena dulu mungkin rekan-rekan ya ada juara juga. gara-gara dua itu kan. Iya, betul. Enggak. Valencia waktu juara sama Rafael Benitez belum masuk. Belum masuk ya, Masih zamannya Ruben Baraha, Pablo Aimar. Pablo Aimar, Ya, iya. bahkan David Villa, David Silva juga belum. Tapi ya itu tadi betul.
di Valencia dulu Joaquin kan punya partner yang sama-sama ngeri lah di kiri iya. gitu. Kalau pakai timnas Spanyol di WE itu Iya. udah Vicente Joaquin Joaquin. Sanchez ya, benar. Ya ini menarik sih, maksudnya hal yang trivial tapi ya dan apa namanya, terakhir Real Betis meraih trofi itu Copa del Rey juga tahun 2004, which is Joaquin masih di situ. Sekarang setelah berapa tahun, berarti 18 tahun ya? Betul. 18 Ya, tahun. 18 tahun. Setelah 18 tahun juara Copa del Rey lagi dan Joaquin masih bermain di situ, hebat. Ada lagi sih, benar. Salut sih. Ini maksudnya kan Joaquin Sanchez. bukan hal yang sering terjadi juga lah ya, gitu. Betul. Membuktikan bahwa Joaquin adalah ikon lah berarti untuk Ikon La Liga. ikon La Liga, ikon Real Betis terutama gitu iya. kan. Untuk Pemain ikon Spanyol lah ya kita bisa bilang. Iya. Menarik sih. Oke, IPL udah, Serie A udah, La Liga Liga tadi juga udah, udah. sedikit update dari Copa del Rey. Nah, Kita mengucapkan selamat aja ya. ya selamat aja Yang karena memang sebenarnya basi juga gitu. masih nggak perlu Nggak perlu digembar-gemborkan yang lebih juga. PSG juara. PSG juara. Tapi Pochettino lasut. Tapi ya itu yang menarik di situ. Walaupun PSG juara tuh kemarin, saya sempat nonton highlightnya apa kalau nggak salah. Setelah Messi cetak gol kan akhirnya kebobolan juga tuh menit 83. Iya. Dan ketika pertandingan berakhir di situ, walaupun mereka dapat juara di situ, tapi penonton tuh ngebu lah, apa itu bahasa Indonesianya? Ngecengin lah ya. Ya nyorakin. Pokoknya ya nyorakin Pochettino tuh. Ya. Itu yang menarik tuh. Iya, karena sebenarnya udah jadi rahasia umum ya, pasti teman-teman juga udah tahu targetnya PSG sih Champions League gitu kan. Jadi kalau memang kan banyak yang bilang Liga Prancis tuh Farmers League ya, gitu kan. Liganya para iya gitu dah. Jadi sebenarnya juara Liga Prancis, Ligue 1 ya, Ligue 1 atau juara itu ada dua tuh kompetisinya, kompetisi cup domestiknya Prancis tuh sama kayak Inggris ya. Juara itu mah harusnya ya sambil merem lah PSG gitu. Maksudnya. Nah, makanya tadi Bung Helmi udah mention keberhasilan ini tidak serta-merta menjadikan nasib Pochettino aman ya gitu ya. Dan PSG pun ya board-boardnya mungkin dengan pencapaian ini nggak puas. Nggak puas. Nah, apalagi setelah mendatangkan Messi ya. Betul, kurang apalah skuadnya PSG kan. Messi, Ramos, Achraf Hakimi itu harusnya Donnarumma, pemain-pemain yang emang bisa dibilang penting untuk timnya masing-masing sebelumnya kan. Iya. Tapi ketika masuk PSG kayak nggak ada impact sama sekali nih. Betul. Ya itu sih memang kalau udah gini, kalau kejadiannya udah gini, mau nyalahin ya paling gampang nyalahin pelatih ya. Karena cuma satu. Ya ibarat kata kan board udah ngasih semua tools yang dibutuhkan, tapi betul. mungkin Pochettino tidak bisa meraciknya dengan baik lah gitu. Dan ditambah lagi tadi mention board ya, tersiar kabar nih, gue ngeliat-liat di sosmed beberapa nggak baru-baru sih, beberapa minggu kebelakangan katanya si konsorsium Qatar pemilik PSG yang ngejadiin PSG jadi klub kaya raya itu mau narik investasinya katanya. Presidennya Nasser Al Khelaifi itu katanya mau dipanggil setelah musim ini beres, akan mereview lagi apakah dilanjutkan investasi ini atau enggak gitu. Ya mungkin karena yang lihat prestasi, maksudnya mungkin target mereka ya emang dari semenjak datang investor dari Qatar ini ya emang Champions League, tapi kita lihat prestasinya nggak pernah. Betul. Bahkan sampai semifinal pun jarang ya kita lihat. Sampai baru final sekali ya kemarin. Final sekali dan kalah. Iya. Maksudnya sampai finish kita lihat lawan Munchen ya. Yang mana Munchen kemarin juara untuk ke-10 kalinya dalam 10 tahun ini berturut-turut. Iya. Gila sih ya. Itulah kenapa ya kita di Shutoda Podcast jarang mention dua liga tersebut karena menurut kami sih dua liga tersebut ya teman-teman itu lagi. Persaingan prediksi lah gitu. Iya, persaingannya nggak terlalu gimana, dan mungkin ya sorry ya untuk teman-teman yang mungkin fansnya PSG, fansnya Munchen gitu ya. Tapi kan
lebih banyak lah kanal-kanal lain yang ya kan masih ada live score, masih ada apa gitu. Kita sih kalau dari kita ngeprediksi ngelihat gitu ya udah pasti Munchen sama PSG lah juaranya. Iya. Sekalipun musim lalu juara Ligue 1-nya Lille, Iya. tapi kan langsung digembosin tuh. betul. Hilang semua pemain. Betul. Ya rata-rata gitu kan. Iya, Munchen juga Pesaingnya, gitu. Iya. Dortmund dulu Iya. pesaing seperti pesaing digembosin langsung sama Munchennya sendiri lagi. Betul. Nah itu sih, gua maksudnya di satu sisi gini yang menarik dibahas sedikit lah ya, ini mengenai Bayern Munchen terutama. Kalau PSG kan memang belanja pemain besar ya. Betul. Dari Memang- penjuru dunia gitu. Ya dari penjuru dunia, dari liga-liga lain. Kalau Munchen itu memang tendensinya tuh menggembosi sendiri. ya kompetitor terdekat gitu. Betul. Paling gak usah jauh-jauh ya, pasti teman-teman mah kalau soal Lewandowski, Mario Götze itu Iya. mah pasti udah pada ngeh lah gitu. Cuman mungkin yang menarik gua mention tuh ini kaptennya Leipzig, Red Bull Leipzig, RB Leipzig itu Marcel Sabitzer kan dibeli di awal Oh musim. iya. Tapi nggak dimainin anjir. Iya. Jadi memang cuma dibeli buat mengurangi kekuatan tim lawan, kompetitor, tapi dimainin ya belum tentu gitu. Belum tentu emang masuk skema gitu Dan sebenarnya. maksudnya pemain itu pun pasti pengen main di Munchen sebenarnya kayaknya. Pasti, iya itu pasti. emang Itu sempat ada tendensi ke sana. sempat ada itunya tuh beritanya tuh dulu. Jadi orang pemain sepak bola Jerman mau dia di Dortmund mau dia di tim manapun itu emang mimpinya tuh tetap main di Munchen. Jadi ketika ditawar sama Munchen itu nggak bisa nolak. Iya. Mungkin kecuali pengecualian Royce ya. Iya. Marco Reus ya. Pengecualian Marco Reus. Tapi ya kita lihat lah Mats Hummels tuh dari Iya, Dortmund. Mario Lewandowski. Götze. Lewandowski paling parah sih. Iya, Lewandowski orang Poland lah, yang mungkin itu. Iya. Lewandowski, Neuer tuh dulu. Ya, Schalke ya. Schalke, kan. Ya, Kita lihat aja semua pemain, hampir rata-rata semua pemain Jerman tuh ujung-ujungnya ada di Munchen. Munchen. Karena mimpi Champions League pasti. Iya. Betul, yang punya kans paling besar bersaing di level tertinggi Eropa ya Munchen ya, nggak bisa dipungkiri. Tapi di satu sisi ya praktek ini caranya Munchen menggembosi tim lawan dari kacamata finance tuh bagus banget sebenarnya. Iya. Karena kebanyakan free transfer, Lewandowski juga free transfer, free transfer. gitu. Jadi Munchen itu punya model finance yang sangat bagus gitu untuk ukuran klub sepak bola ya gitu. Kita bicara Manchester City, Paris Saint-Germain gitu ya, PSG yang jor-joran ya Manchester United juga lah gitu ya yang udah ngabisin 1 billion. Tim-tim besar secara Tim-tim umum kayak besar. gitu kan. Gitu. Betul. Mereka untuk break even aja, untuk balik modal lah gitu ya dari dana yang dikeluarkan untuk menggaji, membeli pemain, itu aja udah bagus gitu. Nah, kalau Munchen sebenarnya dengan melakukan praktek ini secara kontinu dari segi finance lebih baik mereka. Nggak akan terancam FFP lah gitu Munchen mah, tenang aja gitu. Ya, ini mah tergantung dari perspektif mana kita melihatnya ya gitu ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Secara persaingan ya tentunya jadi negatif ya untuk Bundesliga-nya sendiri ya gitu. Coba CEO-nya siapa coba? Siapa? Bayern Munchen. Siapa? Oliver Kahn. Oh iya bener. My keeper. Tapi ya Bener. Oliver Kahn sama Hasan Salihamidzic. dua-duanya mantan pemain Munchen. Memang Munchen gitu kan hierarki monarki ya, kayak monarki gitu ya. Tapi kalau dilihat secara pengembangan pemain mudanya pun mereka bagus kan. Betul. Kita lihat bisa menghasilkan Joshua Kimmich. Dulu iya. ada Toni Kroos. Betul. Terus ada siapa itu yang depan Thomas Muller. Jadi emang dan di tim-tim lain pesaing pun mau nggak mau jadi harus mengembangkan talenta-talenta muda mereka gitu. Karena akan selalu dibeli sama Munchen, betul sih. Kita lihat Dortmund yang notabene pemain-pemain mudanya akan selalu bagus gitu. Iya. Kita lihat sekarang ada Jude Bellingham, kemarin ada Pulisic, Betul. gitu kan. Masih ada lagi tuh Dortmund Yusuf Moukoko. Nah, itu striker Jerman ya, masih muda banget, 17 tahun, 18 tahun. Itu sedikit aja sih mention soal Munchen. Ya sekali lagi tetap aja selamat ya pada FC Hollywood. Menjuarai Bundesliga untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Juga selamat kepada PSG. Iya. Tapi ya menarik disimak nih gimana apakah skuad mega bintangnya PSG akan tetap sama atau akan malah lebih jor-joran lagi atau justru mengurangi karena Qatarnya menarik investasi. Juga kita perlu simak juga nih nasibnya Pochettino gimana, karena kan
dengan iya kan, maksudnya Pochettino ramai diberitain ke MU. Betul. Tapi Manchester United udah Nunjuk Ten Hag. resmi menunjuk Erik ten Hag ya. Betul. Nah, sampai di sana kita tutup dulu di sini. Kita Oke. lanjut ke pembahasan kita di lain hari. Untuk kita akan membahas apa? Wangkong edisi 3 berarti 4 dong. Tiga. Tiga ya? Tiga. Wangkong edisi 3 kita bahas tentang Erik ten Hag, Nah, kedatangan Erik Erik ten Hag ten Hag ke Lagi Manchester rame. United. Ya, Betul, lagi ini rame. salah satu subjek yang lagi rame lah ya, lagi hot di Eropa. Oke, kalau gitu sekian review dari kita. Razan out. Arya, Elmi sebelum out jangan lupa komen di bawah. Betul. Siapa nih prediksi Serie A juaranya, Liga Inggris dan Betul. La Liga. Jangan lupa ditulis di komen, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan lonceng. Notifikasi di situ ya, biar ada bunyinya tining-tining deh. Oke. Oke, Elmi out juga kalau gitu. Bye semuanya. Bye-bye. Thank you.